Satu perikop, satu hari. Kembali lagi, saya akan mengajak seluruh jemaat Tuhan membaca firman Tuhan pada saat ini. Bacaan kita masih terdapat di dalam pasal yang ke-8, Injil Matius pasal 8, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-22. Mari Bapak Ibu membuka Alkitabnya masing-masing. Injil Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-22. Kita akan baca bagian firman Tuhan ini bersama-sama. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Bapak Ibu Saudara, di dalam pembacaan kita pada saat ini, di sana kita mendapati ada seorang ahli Taurat datang kepada Yesus. Dia katakan bahwa dia bersedia untuk ikut Yesus kemanapun ia pergi. Ini kelihatan luar biasa sekali, bukan Bapak Ibu? Dia bersedia untuk ikut Yesus. Tetapi kalau kita memperhatikan jawaban Yesus kepada dia, Yesus tidak katakan, "Oh ya, mari ikut aku. Saya butuh engkau. Saya butuh engkau untuk mengikut saya kemanapun saya pergi." Tetapi dari jawaban Yesus ini, kita mendapati bahwa orang ini mengikut Yesus. Ini bukan karena pertimbangannya bahwa ia sudah mempertimbangkan berbagai macam tantangan, kesulitan yang akan dihadapi dalam ikut Yesus. Jangan lupa bahwa Yesus itu adalah Allah. Dia tahu apa yang ada dalam isi pikiran orang tersebut. Sudah tentu orang ini ikut dia atau mengikut Yesus itu bukan karena motivasi yang sungguh-sungguh mau mengikut Yesus. Tapi ada motif-motif yang tidak sesuai dengan keinginan Yesus. Bisa saja karena dia sudah melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus sehingga dia pengen lagi Yesus melakukan hal-hal seperti itu. Bapak Ibu Saudara, kalau saya mau katakan, mengikut Yesus itu tidak boleh hanya berdasarkan perasaan saja. Mungkin karena kita melihat ada mujizat Yesus lakukan, atau mungkin kita lihat orang-orang yang percaya sama Yesus itu kok kelihatannya diberkati selalu. Akhirnya tanpa kita mempertimbangkan matang-matang, kita langsung katakan saya ikut Yesus. Tanpa satu pemahaman, pengertian yang benar, akhirnya kita ikut. Ketika kita di dalam perjalanan mengikut Yesus, kita temukan tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan, akhirnya kita kecewa dan mundur mengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, percaya kepada Yesus, diselamatkan, itu benar adalah anugerah Allah dengan kita beriman kepada Yesus Kristus. Tidak ada andil kita sama sekali dalam kita memperoleh keselamatan. Tetapi Bapak Ibu, di dalam perjalanan iman kita, perjalanan hidup kita ini, ada berbagai macam tanggung jawab, ada berbagai macam konsekuensi yang harus saudara hadapi. Nah, ini yang harus kita pertimbangkan ketika kita ikut Yesus. Tidak hanya asal ikut Yesus, tanpa menyadari berbagai macam tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Tuhan Yesus, kalau kita melihat di bagian yang kedua, orang yang kedua datang kepada Yesus untuk minta izin. Dan kemudian Yesus katakan di sana, ia mau diprioritaskan. Menjadikan Yesus itu sebagai yang utama daripada hal-hal yang lainnya. Jadi ini yang saya dan saudara harus benar-benar paham. Ketika kita mau menyatakan diri ikut Yesus. Ikut Yesus itu berarti harus siap dengan berbagai macam konsekuensi dalam mengikut Yesus. Yang kedua, kita harus jadikan dia sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan apapun itu. Jadikan Yesus sebagai yang utama. Jangan jadikan Yesus sebagai pansel. Ini renungan untuk kita, pembacaan Alkitab untuk kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.